Shalom, apa kabar untuk kita semua? Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam renungan harian Majelis Resort GK Sampit, terkhusus hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2026. Selamat tahun baru di tahun 2026. Adapun nas yang menjadi dasar untuk renungan bagi kita pada saat ini, yaitu terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 19a. Saya tidak membaca secara keseluruhan, saya hanya membaca ayat 15 dan 16. Silakan Bapak Ibu membaca secara pribadi untuk keseluruhan ayat ini. Di mana judul perikopnya yaitu Saulus bertobat. Firman Tuhan bagi kita demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Adapun tema dalam renungan ini, saya membuatnya dengan judul Sang Penganiaya Menjadi Murid yang Setia. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, setiap kita, siapapun kita, pasti memiliki masa lalu. Apakah itu yang baik ataupun masa lalu yang kelam. Sebagaimana apa yang menjadi kesaksian yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Di mana kalau kita tahu jejak perjalanan sebelum ia diubah menjadi alat di tangan Tuhan, sebagaimana yang dikatakan pada bagian ayat 15, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dia sang pemberita Injil yang tadinya terdapat dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 13 berkata, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, menyadari bahwa siapapun kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan kita bukanlah orang-orang yang pantas di hadapan Tuhan. Tetapi bila mana Tuhan sendiri yang memilih, yang menunjuk, yang memanggil dan mengutus kita, maka Ia sendiri yang akan memperlengkapi kita untuk menjadi alat di dalam setiap karya keselamatan. Maka oleh sebab itu bertekunlah, belajarlah di dalam iman, supaya ketika Tuhan memanggil dan mengutus kita bisa mampu untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan supaya kita perbuat di tengah dunia ini. Dan kita percaya oleh karena pertolongan Tuhan sajalah setiap pelayanan kita boleh berkenan di hadapannya. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa boleh mengenal suatu pengenalan yang benar di dalam iman. Karena hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan menolong kita, memberkati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan. Kami boleh kembali berjumpa dan bertemu dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Dan kami percaya setiap rencana dan kehendak Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera yang memberi hari depan penuh harapan. Ini kami semuanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Sampai berjumpa di renungan harian Majelis Resort yang selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.